Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Bu Siti? Alhamdulillah baik, Bu. Bu sendiri gimana kabarnya, Bu? Puji Tuhan, baik sekali, Bu Siti. Iya, Bu. Jadi sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Yang pertama-tama itu, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik pada coaching hari ini, antara coach dan coach akan saya amati dan nilai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching ya Ibu Siti. Di antaranya itu ada 3, yaitu kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coach kali ini? Jadi, Bu, ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengar yang baik, sama menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik, Bu Siti. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih spesifik lagi tuh lebih ke pendengar yang baik, Bu. Soalnya dari pendengar yang baik itu mungkin saya bisa menghadirkan atau menggali lagi potensi-potensi yang dimiliki oleh coach. Luar biasa sekali, Bu Siti. Nah, pertanyaan yang terakhir itu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Siti dalam coaching kali ini? Saya lebih menginginkan coach saya itu menghasilkan solusi-solusi dari permasalahan yang dialami. Oke, baik. Jadi saya berharap proses coaching kali ini nantinya akan berjalan dengan baik ya Bu Siti ya. Oke, silahkan Ibu melakukan coaching terhadap mohon coach izin, yang Bu, Bu Siti saya ya. melakukan coach Ya. saya. Baik, silahkan Bu Siti. Baik, terima kasih. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu sendiri gimana kabar? Alhamdulillah saya juga baik. Oh iya, Pak, tadi saya sempat melihat chat dari Bapak di WA bahwasanya Bapak memiliki unek-unek atau permasalahan yang ingin Bapak sampaikan ya, Pak. Iya, ada yang ingin saya mau sampaikan sehingga semalam saya sempat chat Ibu terkait dengan permasalahan yang ingin saya akan sampaikan Ibu. Iya. Ya, Pak. Permasalahan seperti apa, Pak, yang Bapak alami? Iya, permasalahan yang saya alami itu terkait dengan tugas tambahan Ibu. Ya. Jadi kita lebih fokusnya ke tugas tambahan ya. Iya, Ibu. Ya. Permasalahannya apa, Pak, terkait tugas tambahan ini, Pak? Terkait dengan tugas tambahan yang dimana saya selalu mengeluarkan waktu dalam mengerjakan tugas tambahan itu, yang dimana ketika pimpinan saya meminta laporan itu saya tidak mengerjakan tepat waktu Ibu. Iya, Pak. Penyebabnya apa, Pak, sampai hal tersebut terjadi? Iya, penyebabnya karena yang pertama ketika ada pekerjaan saya selalu menunda waktu. Yang kedua, saya sebagai ada tugas tambahan, saya juga tugas utama sebagai seorang guru, yaitu mengajar di kelas, yang dimana kesibukan yang saya
lakukan di kelas itu terlalu banyak, sehingga tugas-tugas tambahan tadi saya lalaikan. Saya menumpuk-numpuk, tiba saatnya diminta oleh pimpinan, saya terbengkalai seperti itu. Jadi lebih ke kelabakan ya Pak, jadi bingung Iya, mau mengerjakannya kayak gimana, sedangkan waktunya sudah mepet. ada waktunya, penentuan waktu seperti itu. Iya. Iya Pak. Kapan kejadiannya Pak? Ya, kejadiannya itu di minggu kemarin. Iya. Yang Bapak lakukan apa Pak setelah mengalami hal tersebut? Ya, yang saya lakukan setelah mengalami hal ini, yang pertama itu saya panik. Kenapa saya panik? Karena pimpinan minta mendadak, padahal pimpinan sudah mengingatkan karena ada tekanan dari dinas juga. Nah, sehingga saya pun panik untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Nah, setelah Bapak merasa panik dengan tuntutan waktu karena ada tuntutan juga dari dinas, yang Bapak lakukan apa Pak? Yang saya lakukan, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk memberikan waktu untuk menyelesaikan permasalahan yang saya alami ini. Nah, jadi Bapak meminta waktu tambahan seperti itu ya Pak? Iya, Ibu. Dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah, kira-kira keberhasilan dalam Bapak mengerjakan tugas ini, dalam skala 1 sampai 10 berapa, Pak? Iya, kalau dari skala 1 sampai 10 itu saya berada di skala ke 8, 7 8 ya, Ibu. Untuk dari kesempurnaan angka 10 itu saya berada pada posisi ke 8. Kalau dari Bapak sendiri, Bapak itu lebih, ingin ke skala berapa, Pak? Iya, kalau dari saya sendiri itu yang saya inginkan itu berada di skala 10, Ibu, untuk mencapai kesempurnaan. Iya ya, di mana-mana semuanya pasti lebih kesempurnaan, ya Pak. Ya. Eee, Bagaimana cara Bapak untuk mencapai skala tersebut, skala 10 tadi? Iya, yang pertama itu maka langkah-langkah yang akan saya lakukan itu eh, saya akan berkoordinasi, saya akan melakukan tugas yang diberikan oleh pimpinan itu dikerjakan tepat waktu, itu sehingga sudah tidak ada lagi pekerjaan yang menumpuk, sehingga ketika diminta oleh pimpinan dikerjakan berdasarkan dengan waktu yang memang sudah ditentukan. Iya. Eee, apakah Bapak sudah pernah mengatasi permasalahan ini? Iya, untuk permasalahan ini saya sudah coba mengatasi, eee, namun belum juga selesai. Mungkin langkah-langkah yang dilakukan, tahapan-tahapan yang dilakukan, saya coba berkoordinasi dengan rekan sejawat untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun sudah terselesaikan. Seperti itu. Iya. Apakah ada hambatan, Pak, yang Bapak alami? Ya, untuk sejauh ini terkait dengan hambatan yang ada itu yang dialami itu yang pertama eh, hambatan dalam proses pengerjaan tugas tambahan tadi. Jadi hambatan tidak ada lagi setelah saya melakukan koordinasi dengan pimpinan sehingga hambatan yang tadi itu ada sekarang sudah tidak ada lagi hambatan itu. Ya, baik, Pak. Setelah percakapan ini, rencana tindak lanjut apa yang ingin Bapak lakukan? Iya, untuk terkait dengan tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu eh, ke depannya itu sudah tidak ada lagi hal seperti ini yang saya akan lakukan. Yang dimana ini adalah pelajaran buat saya agar ke depan itu kalau ada tugas yang diberikan, saya bisa mengerjakan tepat pada waktunya itu. Ya. Komitmen apa yang dapat Bapak terapkan agar rencana yang Bapak lakukan itu bisa berjalan dengan lancar?
Iya, untuk komitmen yang akan saya lakukan itu yang pertama komitmen dari dalam diri saya sendiri. Dulu, setelah itu agar ke depannya sudah tidak ada yang dialami seperti yang saya alami. Karena kalau kita selalu mengulur-ulurkan waktu dengan pekerjaan, maka kita sendiri yang akan pusing. Maka komitmen saya itu ketika ada pekerjaan, lalu diselesaikan hari itu juga. Ya, betul sekali ya Pak. Mengulur-ulur waktu itu sangat tidak baik. Nampaknya kan bisa bertumpuk sehingga kita kelabakan. Kita bingung mau mengerjakan yang mana, sedangkan sudah due date atau waktu batasnya seperti itu. Eh, Pertanyaan terakhir Pak, rencana Bapak menerapkan rencana Bapak tadi itu kira-kira kapan Pak? Iya, rencana saya itu eh, mungkin setelah minggu berikut apabila ada tugas lagi, sudah saya tidak seperti bulan-bulan kemarin atau minggu-minggu kemarin. Kedepannya itu sudah tidak ada lagi tugas yang bertumpuk-tumpuk seperti itu. Iya. Eh, Baik Pak, tadi itu terakhir dari pertanyaan saya. Saya harap setelah dari kegiatan coaching ini, Bapak sudah tidak mengulur-ngulur waktu lagi ya Pak. Iya, Karena iya. kita sudah tahu bersama bahwa ternyata manajemen waktu itu tuh sangat penting. Dimana kalau waktu efektif itu, apalagi kita suka-suka mengulur, nanti dampaknya ke kita sendiri. Jadi pekerjaan terbengkalai, numpuk, akhirnya masih mending tadi Bapak mendapatkan perbaikan waktu dari kepala sekolah, masih diberikan kesempatan. Saya harap ke depannya itu sudah lebih aktif lagi Pak, jadi jangan menumpuk-numpuk lagi pekerjaan. Baik Bapak, dari percakapan kita hari ini, apa yang Bapak rasakan Pak? Ya, yang saya rasakan dari percakapan ini sebelumnya itu saya merasa terbebani dengan eh, masalah yang saya hadapi. Namun setelah saya menceritakan masalah yang saya hadapi ini kepada ibu, beban saya sudah lega seperti itu. Ya. Baik Bapak, berarti sudah tidak ada lagi yang kita bahas pada hari ini. Mungkin nanti kita akan bahas lagi pada kesempatan lain kali lagi ya Pak, jika Ya, ada Bapak ada permasalahan. ya, terima kasih Ibu Baik atas Bapak, waktunya. ya, ya sama-sama Pak. Baik Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Siti, setelah saya amati tentang kegiatan coaching tadi bersama coach C-nya, sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta, di mana di situ tujuan umumnya disampaikan, lalu ada tahapan identifikasinya dengan fakta-fakta yang terjadi, lalu ada rencana aksinya, dan juga ada sampai pada bagian tanggung jawabnya. Jadi saya rasa untuk alurnya sudah sesuai, luar biasa Bu Siti. Mungkin ada beberapa pertanyaan saja yang ingin saya tanyakan. Setelah selesai Ibu melakukan coaching tadi, kompetensi apa yang masih ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, kompetensi yang masih ingin saya kembangkan itu lebih ke mendengar yang baik ya Bu, supaya saya itu lebih menggali lagi informasi-informasi atau permasalahan yang dialami oleh watch saya seperti itu. Ya, jadi betul ya Bu, dengan kita menjadi pendengar yang baik, dengan kita hadir secara penuh, kita bisa mendengar dengan jelas, maka kita bisa memberikan solusi, kita bisa memberikan hal-hal yang baik untuk coach kita. Jadi kita bisa menggali potensi lagi yang ada dalam dirinya supaya dia bisa berkembang lebih baik, saya rasa. Oke. Jadi baik dari saya berharap dengan adanya kegiatan coaching ini bisa memperkaya pengalaman untuk menjadi pengalaman yang berharga ke depan buat Ibu Siti supaya bisa lebih baik lagi dalam coaching-coaching berikutnya nanti. Ya, itu saja dari saya Bu Siti karena semuanya sudah berjalan sesuai alurnya. Tidak banyak yang harus saya koreksi lagi. Sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih Bu Siti. Ya, terima kasih juga Bu. Sampai jumpa ya Bu Siti ya.
Iya, siap, Bu. Sukses untuk Bu Siti. Oke, selamat malam Ibu Agri. Selamat malam Pak Asmi. Baik, luar biasa, puji Tuhan, baik-baik Pak. Ya, alhamdulillah Bu Agri. Yang pertama-tama saya akan mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian ya Ibu. Pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, lalu mendengar dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali potensi dari coach ya Pak. Ya, pertanyaan yang kedua Ibu ya, kompetensi mana yang ingin Ibu akan kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Ibu? Yang baik Pak, secara spesifik yang ingin saya kembangkan mungkin untuk menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coach. Ya. Kemudian yang terakhir ya Ibu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini Ibu. Saya ingin coach bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahannya dan coach juga bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak. Ya, baik Ibu, demikian dulu ya Ibu ya, observasi kali ini silakan Ibu melakukan coachingnya dengan coach ya Ibu. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam Bu Siti. Selamat malam, Bu. Bagaimana kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya, Bu? Luar biasa, bahagia, baik juga. Oh iya Bu, tadi sempat kan ada WA saya, katanya ada mau sesuatu yang mengganjal di hati, ingin cerita. Iya, Bu. Menyangkut apa sih Bu yang mau diceritakan? Jadi gini Bu, memang saya ini mempunyai sedikit permasalahan Bu, unek-unek lah ibaratnya. Jadi saya itu mengajar IPA Bu di kelas di sekolahan saya. Tapi ada salah satu siswa saya ini tidak suka sama mata pelajaran saya Bu. Jadi dia itu lebih sukanya tuh bolos. Setiap mata pelajaran saya terkadang dia bolos. Jadi fokus pembicaraan kita itu bahwa si anak ini dia sering bolos di pelajarannya Ibu. Menurut Ibu Siti apa penyebabnya? Jadi menurut saya Bu, penyebabnya itu di materi IPA ini kan bukan hanya biologi saja Bu, juga ada materi fisikanya. Nah, si siswa ini kayaknya dia tidak menyukai materi fisika. Jadi setiap materi yang berhubungan dengan fisika, hitung-hitungan, nah dia itu suka bolos Bu. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu Siti dapatkan? Yang ingin saya dapatkan itu Bu, solusi bagaimana saya mengatasi permasalahan saya Bu, solusi-solusi seperti itu. Solusi untuk menemukan permasalahan dari yang sementara dihadapi ini ya. Lalu apa yang sudah Ibu Siti lakukan untuk menangani hal tersebut? Saya itu sudah mencoba memanggil siswanya Bu, berkonsultasi dengan dia, ternyata memang benar bahwa dia itu tidak menyukai materi terkait materi fisika Bu, karena alasannya malas hitung katanya gitu Bu. Jadi dia sudah melihat angka, sudah malas, jatuhnya itu sudah malas, makanya untuk menghindarinya itu dia lebih memilih bolos. Dari nasihat yang sudah Ibu berikan, dilihat dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu dalam mencapai tujuannya Ibu? Kalau saya lihat masih di taraf 5 Bu, belum sempurna. Ibu Siti paling tidak ingin berada di posisi berapa?
Paling tidak saya menginginkan di posisi, kalau bisa dari 1 sampai 10 itu saya menginginkan di posisi 10, Bu. Posisi 10, luar biasa. Nah, untuk mencapai posisi 10 itu, apa yang bisa Bu Siti lakukan untuk membantu siswa tersebut mencapai angka 10 tersebut? Ya. Jadi yang bisa saya lakukan itu saya merancang model pembelajaran yang lebih menarik lagi, Bu. Jadi mungkin saya memanfaatkan teknologi, misalnya dengan Infocus, kemudian mungkin HP seperti itu, Bu. Jadi lebih merancang media pembelajaran yang lebih menarik lagi agar siswa itu dia lebih tertarik dan motivasi belajarnya itu lebih meningkat. Betul sekali, Bu. Jadi memang anak-anak zaman sekarang sesuai perkembangan zaman, juga sesuai perkembangan kodrat anak-anak zaman sekarang itu memang sudah pada canggih-canggih, pada ya seperti itulah, sudah tidak bisa kita cuman ceramah-ceramah gitu. Jadi langkah yang Ibu Siti lakukan sudah bagus, saya apresiasi hal tersebut. Sudah pernah Ibu Siti mengatasi permasalahan ini atau belum? Saya sudah mengatasi, Bu, tapi memang belum sempurna, tapi saya sudah mengatasi dengan cara memanggil siswa tersebut, menanyakan permasalahannya apa, alasannya kenapa, dengan kayak menerapkan segitiga restitusi, Bu. Jadi siswa itu bermasalah, saya menerapkan segitiga restitusi. Dari situ juga saya mendapatkan cara-cara untuk menangani siswa tersebut. Makanya dari kesimpulan dari segitiga restitusi yang sudah saya terapkan kepada siswa tersebut, saya menyimpulkan bahwa saya harus lebih memperhatikan lagi dalam merancang sebuah model pembelajaran dalam penggunaan media pembelajaran. Begitu lebih penting. Luar biasa, Bu Siti. Nah, hambatan apa yang Ibu temui dalam mencapai tujuannya Ibu? Hambatan yang saya temui itu lebih ke sarana prasarananya, Bu. Ya, jadi memang sarana prasarana juga menjadi salah satu hal terpenting ya, hal terpenting dalam kita membuat anak kita nyaman untuk belajar. Jadi saya berharap walaupun sarana dan prasarananya belum memadai, tapi Ibu Siti bisa memanfaatkan segala yang bisa dimanfaatkan untuk membuat pembelajaran itu semenarik mungkin untuk peserta didik ya Bu Siti ya. Ya. Nah Bu Siti, setelah percakapan ini rencana kedepannya untuk Ibu Siti bagaimana? Rencana saya ke depannya, saya akan mencari berbagai informasi lagi atau ya informasi lagi terkait dengan metode-metode pembelajaran. Jadi misalnya di sekolah saya kan terkendala di alat sarana prasarana. Jadi saya mungkin mencari informasi lagi bahwa selain menggunakan LCD atau apapun itu, mungkin ada cara lain lagi supaya bisa memanfaatkan TIK seperti itu dalam proses pembelajaran. Komitmen apa yang dapat Ibu terapkan nantinya? Jadi saya terus merefleksikan diri, Bu. Jadi setelah saya menerapkan metode pembelajaran, saya menangani siswa tersebut, saya terus merefleksikan diri saya agar bisa lebih berkembang dan lebih baik. Nah, rencana untuk menerapkannya ini mulai kapan? Kalau dari Segera mungkin, Bu. Setelah dari percakapan kita kali ini, mungkin setelah ini saya langsung menerapkannya. baik sekali Bu Siti. Jadi ya, harapan saya adalah bagaimana kita sama-sama berusaha di tengah keterbatasan sarana dan prasarana, kita bisa berusaha untuk membuat pembelajaran itu berpihak pada siswa dengan menghadirkan media-media pembelajaran yang menarik supaya anak-anak kita ini tidak bosan ketika belajar seperti yang tadi sudah Ibu Siti sebutkan. Nah, setelah ini nanti kita akan membicarakan lagi setelah Ibu Siti melakukan itu dalam kelas ya, setelah Ibu Siti melakukan itu dalam kelas, bagaimana tindak lanjutnya dan keberhasilannya seperti apa. Nanti beberapa minggu ke depan kalau ada waktu kita ngobrol bagaimana hasilnya nanti ya Bu Siti ya. Iya, siap Bu, terima kasih. Oke. Sukses selalu Bu Siti, itu saja mungkin yang ingin saya bagikan. Iya, baik Bu, terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama Bu Siti, sampai jumpa lagi ya. Iya Bu. Ya, oke. Ibu Agri, setelah saya mengamati percakapan coaching Ibu tadi,
telah melakukan coaching, sudah sangat baik ya Ibu, sudah menerapkan prinsip Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, aksi, dan tanggung jawab dengan baik. Setelah melakukan coaching ini, potensi apa yang ingin Ibu tingkatkan kembali? Baik Pak, terima kasih banyak. Jadi setelah ini kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya menjadi pendengar yang baik. Dengan saya menjadi pendengar yang baik, maka saya bisa menggali potensi-potensi yang ada dalam coach supaya dia bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi, Pak. Ya, saya harap dari kegiatan ini menjadi pengalaman untuk Ibu agar bisa menjadi ke depan lebih baik lagi ya Ibu ya. Ya, Oke, Pak. Terima kasih terima banyak. kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik hari ini, Ibu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik, Pak. Baik, Pak, kita ketemu lagi ya, Pak. Iya, ketemu lagi. Sekarang saya menjadi observer Bapak. Jadi nanti sebelum Bapak akan melakukan kegiatan coaching ya bersama Ibu Anggri, di mana Bapak selaku coach dan Ibu Agri selaku coachnya. Jadi saya ingin menyampaikan, sebelum mulai coaching ini saya ingin menyampaikan beberapa rubrik penilaian saya kepada Bapak. Jadi rubrik penilaian observasi saya itu yang pertama yakni sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan proses, kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Kemudian yang kedua itu tentunya Bapak sudah memiliki kompetensi dari inti coaching sendiri, di mana meliputi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Jadi itu ada dua rubrik penilaian saya. Kemudian Pak, saya ingin menanyakan bahwa setelah apa sih yang Bapak harapkan setelah coaching nanti? Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya, yang pertama itu kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang kedua itu kompetensi yang spesifik yang akan dikembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Ibu. Ya, jadi semua kompetensi yang ingin Bapak capai nanti. Iya, Ibu. Iya, Pak. Baik, selanjutnya saya juga berharap nanti dalam proses coaching nanti ini Bapak itu dapat menerapkan dari alur Tirta ya, Pak ya, yang Iya, dimulai dari dari tujuan, identifikasi, aksi, dan tanggung jawab. iya, Ibu. Ya, jadi mungkin nanti saya melakukan pengamatan, silakan Bapak langsung melakukan proses coaching bersama coachnya. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Silakan, Pak. Selamat malam Ibu Age, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Maaf sudah mengganggu waktunya. Ya, oh iya, sama sekali tidak mengganggu. Senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Age hari ini, walau hanya lewat virtual. Tadi Ibu Age WA katanya ada hal yang mengganjal di Ibu Age dan ingin berbagi cerita dengan saya ya. Iya, Pak. Memang ada yang mau saya ceritakan mengenai masalah yang terjadi di sekolah baru-baru ini, Pak. Apa nih yang mau dibicarakan Ibu Age? Begini Pak, masalahnya itu saya sebagai wali kelas dan ada murid di kelas saya itu yang sering tidak masuk sekolah dengan alasan yang setiap harinya itu berbeda-beda.
terkadang alasannya bangun kesiangan, terkadang sakit perut, pakaiannya masih basah. Jadi mau berangkat sekolah itu dia tidak jadi berangkat sekolah, Pak. Oh, jadi fokus pembicaraan kita hari ini, murid yang sering tidak masuk sekolah dengan alasan yang berbeda-beda setiap hari ya. Iya, Pak. Dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Bu Age dapatkan? Saya ingin membantu murid tersebut, membantu bagaimana agar dia tidak mengulangi perbuatannya lagi nanti ke depan. Oke Bu Age, sudah pernah melakukan apa saja untuk membantu? Saya sudah seringkali menasihati, sudah berkonsultasi juga dengan wali muridnya. Nah, dari hasil konsultasi tersebut, si anak ini dia tinggal bersama neneknya karena orang tuanya itu ternyata tidak di rumah, lagi merantau mencari pekerjaan seperti itu. Eh, dari nasihat Bu Age, berikan dan konsultasi ya Bu. Lakukan jika dilihat dari eh, skala 1 sampai dengan 10, di mana posisi Bu Age dalam mencapai tujuan itu? Menurut saya sejauh ini masih pada posisi 5, Pak. Bu Age paling tidak ingin di posisi keberapa? Saya menginginkan itu di posisi 8 atau 9, Pak. Untuk mencapai posisi angka 8, apa yang bisa Bu Age lakukan untuk membantu mencapai angka 8 itu? Sebenarnya itu yang sedang saya pikirkan sekarang. Maksudnya apa yang harus saya lakukan, bagaimana untuk membantu siswa tersebut supaya dia semangat datang ke sekolah, terus tidak membolos, tidak tidak sering-sering alpa dengan alasan yang berbeda-beda itu. Kalau menurut pengalaman Bu Agi, anak-anak itu senang diperlakukan bagaimana sih agar lebih rileks, lebih semangat ke sekolah dan lebih fokus. Mungkin ada ruang tersendiri untuk kami bisa ngobrol, untuk kami bisa sharing antara guru dan siswa. Kemudian kami saling berbagi cerita dari hati ke hati. Mungkin bentuknya itu ada yang membantu murid untuk mencari jalan keluar atau dalam bentuk mengobrol santai saja dengan mereka, Pak. Dari dua hal ngobrol dalam hal santai atau ngobrol dalam cerita solusi tadi, kira-kira yang bisa dilakukan Bu Agri yang mana? Sebenarnya kedua-duanya bisa saya lakukan. Mungkin hanya tinggal saya mengatur waktunya saja. Nanti bisa saya lakukan satu persatu dengan anak yang mempunyai masalah tadi atau dengan mengobrol santai bersama teman-temannya. Yang mana yang mungkin Ibu Agri lakukan dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat ini mungkin mengobrol santai dengan murid tersebut. Mungkin itu akan lebih mengena ya Pak ya. Jadi nanti dapat saya lakukan dengan tanya ke teman-temannya, mungkin dengan pertanyaan pancingan, bagaimana caranya agar tidak terlambat bangun pagi, kemudian apa manfaatnya kalau aktif sekolah, seperti itu Pak. Kapan Bu Age menindaklanjuti masalah ini? Sesegera mungkin Pak, saya akan meluangkan waktu untuk mengobrol santai bersama murid tersebut dan mungkin akan saya lakukan ketika jam istirahat nanti Pak. Ya, betul sekali Bu Age. Supaya masalah segera bisa terselesaikan, apa yang Bu Agri dapatkan dari obrol kita hari ini? Sebelumnya itu memang saya bingung sekali, namun sekarang saya jadi punya gambaran tindakan apa yang nantinya akan saya lakukan untuk menghadapi persoalan saya ini, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oh iya, jadi sudah ada gambaran ya Ibu Agi. Ya, jadi sama-sama kita akan membicarakan masalah ini lagi setelah Bu Agri ngobrol bersama anak-anak. Sukses selalu ya Ibu Agi. Ya, amin Pak. Terima kasih Pak sudah mengganggu waktunya. Ya, terima kasih juga Ibu Agi.
Sangat luar biasa sekali, Pak. Tadi saya sudah mengamati, percakapan coaching Bapak yang sudah Bapak lakukan bersama coach-nya. Jadi, percakapan yang dilakukan itu, sudah mencakup beberapa hal yang menjadi indikator. Yang pertama itu, menerapkan prinsip Tirta, kemudian kompetensi-kompetensinya juga sudah digali. Kemudian, selanjutnya itu juga Bapak sudah memberikan, prinsip sebagai kemitraan. Kemudian, kreatif dalam menggali informasi dari coachnya. Bapak juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga memaksimalkan potensi dari, seorang coaching tadi. Kemudian, Bapak juga sudah memaksimal kompetensi dan, mendengar yang baik dan sehingga Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot tadi. Pertanyaannya saya, Pak, kira-kira saya lanjut ya. Pertanyaan saya, Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak capai setelah Bapak melakukan teknik coaching tadi, Pak? Iya, Masih ingin Bapak capai lagi? iya, terima kasih Ibu. Yang ingin saya lakukan dari coaching tadi yaitu sebagai kompetensi sebagai pendengar yang baik atau kehadiran penuh. Seperti itu Ibu. Iya, baik. Jadi Pak, betul ya, untuk pendengar yang baik itu sangat penting karena kita dapat menggali lagi potensi-potensi dari coach sendiri sehingga kita boleh menggali lagi, memperdalam lagi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dialami sehingga kita dapat memberikan solusi-solusi atau mencari bersama solusi-solusi untuk menangani permasalahannya. Saya berharap dari kegiatan ini menjadikan pengalaman buat Bapak untuk bisa lebih baik lagi, bisa lebih berkembang lagi dalam kegiatan-kegiatan coaching berikutnya, Pak. Ya mungkin itu saja, Pak, Iya, terima kasih untuk Ibu. penjelasan saya. Ya, Pak. Terima kasih juga, Pak. Ya, sama-sama Ibu.